Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk sobat yang lagi menonton video aku. Kenalin nama aku Gal Imam Noval dengan RP akhir 5017251079 dengan ini KTM ku ya. Makanya baik. Di sini aku ingin melanjutkan lagi terkait pemaparanku pada soal-soal meteorologi. Yang sekarang akan aku paparin adalah soal nomor 9. Untuk soalnya sendiri itu jelaskan klasifikasi batuan metamorf berdasarkan lokasi lingkungan tektonik keterbentukannya serta agen metamorfisme utamanya apa. Entah itu panas, entah itu tekanan, atau entah itu fluida gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya kita bahas tentang metamorfisme itu kan ada regional sama lokal. Nah, kalau misalnya dari regional sendiri itu kan bisa dari adanya organic metamorphism, boreal metamorphism. Nah, kalau untuk lokal sendiri itu ada yang metamorphism yang terbuat dari adanya sambaran petir itu ada juga dari impact yang disebabkan oleh meteorit dan hal lainnya seperti itu. Cuman ini kita akan bahas pertama akan bahas kontak metamorphism, terus kita akan geser ke regional, lalu ke hydrothermal metamorphism. Oke, jadi untuk metamorfisme ini adalah suatu proses yang membuat batu tersebut itu mengalami perubahan ya karena tiga parameter, yaitu panas, yaitu tekanan, dan juga suhu. Panas, tekanan, dan juga suhu ya. Dengan ketiga itu akhirnya membuat batuan itu termetamorfisme menjadi batuan lain gitu. Entah itu masih batuan asalnya, entah itu berubah drastis menjadi batuan yang lebih baru, yaitu batuan metamorf gitu. Nah, untuk metamorfisme kontak sendiri itu adalah batuan metamorf yang dimana dia itu ada di area intrusi magma. Jadi benar-benar ada di daerah yang istilahnya itu tempat magma itu mengalir sehingga agen utama di sini adalah panas. Jadi suhu tinggi yang membuat adanya metamorfisme ini berjalan seperti itu. Nah, untuk karakteristiknya sendiri, ini kan karena emang agen utama itu adalah panas dari si magma sendiri, itu biasanya kontak ini benar-benar dia itu tidak memiliki foliasi. Jadi nggak memiliki celah-celah lubang gitu. Dan dia itu benar-benar kayak eh padat gitu lah, padat banget. Nah, salah satu contohnya itu adalah Hornfels sendiri. Itu adalah salah satu contoh dari si batuan metamorf yang kontak. Jika benar-benar tidak ada foliasi seperti itu. Dan dia emang agen utamanya itu ada di panas. Nah, lalu terjadi di mana? Itu ada di area intrusi magma. Jadi kayak di zona yang sebenarnya zona pertemuan lah antara antar lempeng atau yang di mana di situ ada intrusi magmanya. Di situ bisa terjadi batu metamorf seperti ini. Lalu regional sendiri kan ada dua ya, ada Boreal sama si organic metamorphism. Kita bahas ke organik dulu. Jadi organik ini adalah batuan metamorf atau suatu proses metamorfisme yang terjadi di eh, dua lempeng konvergen. Nah, kan pasti udah tahu kalau misalnya dua lempeng konvergen itu akhirnya membentuk suatu pegunungan atau suatu ya orog orogenesa lah intinya gitu. Jadi mana parameter utama atau agen utama lah, sorry, itu adalah di tekanan berarah antara kedua lempeng tersebut sehingga akhirnya menghasilkan ada metamorfisme organik ini. Nah, terus untuk karakteristik ini dia itu tuh terjadi itu pada kedalaman yang cukup dalam, mungkin bisa di mantel ke bawahnya lagi. Itu tuh biasanya ngebuat ada tekanan berat tadi itu bisa menyebabkan mineral-mineral tuh itu akhirnya pipih dan juga akhirnya berorientasi menjadi suatu hal yang baru. Sehingga batuan ini umumnya menunjukkan pastinya ada foliasi yang kuat atau kayak lapisan-lapisannya itu benar-benar kelihatan dan juga khas gitu. Oke, kita lanjut lagi ke Boreal ya, Boreal Metamorphism. Di mana Boreal Metamorphism ini itu adalah metamorf yang uh, terjadi itu di cekungan sedimen yang lumayan dalam. Nah, biasanya itu ada di palung-palung laut, ada di cekungan antar benua yang benar-benar sedimen tapi benar-benar dalam seperti itu. Nah, untuk agen utamanya juga itu sebenarnya adalah tekanan ya, tekanan juga, tekanan di segala di kedua arus atau ya kedua lempeng sebenarnya gitu. Tekanan dari segala arah, sorry. Nah, dan juga panas mungkin. Nah, jadi untuk karakteristik dari si batuan Boreal Metamorphism ini juga itu adalah
Dia karena emang terbentuknya itu lebih, anggapannya itu lebih kurang lah atau lebih atas dikit daripada si organik tadi. Jadi dia lebih bersifat tekanannya itu dari segala arah. Dan akhirnya kebentuk di batuannya itu biasanya cenderung tanpa ada foliasi. Jadi tanpa ada foliasi yang khas gitulah. Nah, lalu kita masuk lagi ke metamorfisme hidrotermal. Teritama sendiri kan udah ada hidrotermal ya, yang berarti biasanya ada kaitannya dengan fluida. Nah, di ini ada di mana? Di ini ada di mid oceanic ridge, di mana ada di punggung-punggung laut ya, yang punggung tengah samudra biasanya. Itu kan ada, biasanya ada tabrakan di antara dua dua zona. Ya, kira mengeluarkan adanya mid ocean ridge itu, yang di mana agen utama itu pada pasti fluida. Nah, fluida sendiri kenapa? Fluida ini nanti akan masuk ke dalam ke dalam bawah permukaan bumi, dia masuk ke dalam bawah permukaan bumi dan akhirnya dia tuh masuk ke dalam celah-celah atau pori-pori dari batuan sehingga akhirnya membuat batuan tersebut bermetamorfisme dengan batuan fluida seperti itu. Itu untuk hydrothermal metamorphism yang ketiga. Yang keempat sendiri adalah fault zone metamorphism. Nah, itu tuh ada di lokasinya itu biasanya ada di zona-zona patahan. Nah, ada di zona-zona patahan atau batas lempengnya transform, yang transform atau sesar yang mendatar lah seperti itu. Nah, agen utamanya sendiri apa? Yang tadi fluida, kalau sekarang ini dia lebih ke tekanan diferensial atau gaya geser yang sangat kuat karena akibat tadi transform tadi. Lalu eh untuk karakteristik ini, dia itu benar-benar kayak deformasi, deformasi yang sangat terlokalisir dan juga dia ini kadang suka mengalami kayak suatu hal yang pecah-pecah gitu loh. Atau dia tuh kayak breksiasi atau gambaran kasarnya itu ada retak-retakan gitu di batuannya, pembatuan metamorfnya sendiri. Lalu untuk yang terakhir juga itu adalah impact. Nah, impact metamorphism atau ya impact ini sebenarnya berasal dari tabrakan meteorit ya sebenarnya. Itu karena ada tabrakan dari meteorit untuk lokasinya. Terus untuk agen utama sendiri adalah itu tekanan juga suhu yang sangat tinggi. Nah, kalau misalnya dampak dari meteorit ini nih, itu akhirnya bisa ngebuat suatu batu itu mengalami gelombang yang sangat ekstrim, yang akhirnya mengubah batuan asalnya menjadi batuan yang baru dalam hitungan detik gitu. Nah, jadi eh biasanya kalau mineral-mineral yang karena ada impact metamorfisme ini agak jarang, seperti mungkin coastit dan juga stiso, stisofit di antara dua itu. Nah, mungkin itu aja dari banyaknya metamorphism yang dimana aku rangkum lagi. Ada si contact, ada impact, ada si hydrothermal, ada orogenic, ada fault zone, ada fault zone, ya fault zone metamorphism dan juga burial metamorphism. Jadi ada 6 yang aku bahas tadi. Ada 5, sorry. Baik, itu aja dari yang bisa aku sampaikan. Terima kasih.